Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kelanjutan materi yang sebelumnya. Jadi yang pernah saya alami sendiri gitulah. Setelah aktif menulis di media cetak dan menulis beberapa buku, itu banyak pembaca yang menghubungi saya gitu lewat telepon. Dari mereka yang ingin belajar menulis langsung, atau ada yang sekedar bertanya terkait kepenulisan, dan ada juga yang hanya memberikan selamat gitu serta pujian uh, karena saya telah berkarya dan dengan tulisan saya yang mampu memotivasi mereka gitu. Nah, hingga kini saya itu masih terjalin silaturahmi gitu dengan mereka. Sekali-kalilah saya ketemu langsung gitu dan membahas banyak hal, terutama seputar tulis menulis gitu. Terkadang saya juga diminta untuk mengisi materi kepenulisan di berbagai komunitas di daerah Jakarta, Bogor, dan juga Tangerang, Sumatera, dan banyak lagi yang sudah saya isi, kayak isi materi acara seminar gitu tentang kepenulisan atau tentang materi yang lainnya. Dan di situ silaturahmi ini terbangun karena menulis gitu. Jadi alasan yang ke-10 itu menyebarkan ilmu, di mana seorang guru itu atau dosen sebagai pengajar itu mungkin hanya bisa berbagi ilmu yang terbatas di kelas saja gitu, berbeda dengan ilmu yang dikemas menjadi buku atau artikel ilmu gitu yang lebih bermanfaat karena tersebar ke seluruh daerah gitu yang dapat dibaca banyak orang. Nah, menyebar ilmu itu kepada masyarakat itu luar biasa gitu, menjadi dorongan bagi penulis dan calon penulis gitu, memotivasi untuk berbagi ilmu gitu, bisa menjadi dorongan kuat gitu untuk mewujudkan impian jadi seorang penulis dan untuk menjaga kesemangatan gitu untuk terus berkarya gitu. Dan memang tidak mudah gitu berbagi ilmu lewat sebuah karya tulis gitu, butuh kesabaran dan juga perjuangan, karena berbahagialah orang yang berprofesi sebagai penulis. Ini bisa menyampaikan gagasan atau pemikiran gitu melalui tulisan. Bagi yang baru memiliki keinginan untuk menyebarkan ilmu atau belum bisa menghasilkan karya tulis, nah jangan khawatir, berjuanglah terus hingga karyanya itu diterbitkan gitu, dimuat di media cetak. Nah, bagi penulis yang bertujuan menyebarkan ilmu gitu, masalah honor atau bayaran itu tidak terlalu menjadi personal gitu. Yang paling penting bagi mereka itu bagaimana karya tulisan itu bisa dibaca dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Menulis itu kayak media yang sangat efektif gitu untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Jangan pernah ragu apabila takut untuk menyebarkan kebaikan gitu lewat tulisan. Mulailah menulis hal-hal yang penting gitu, yang memberikan manfaat bagi orang lain gitu, dengan alasan-alasan yang sudah saya paparkan tadi gitu ya. Semoga motivasi dan juga keinginan kalian itu untuk menulis semakin kuat gitu, seperti yang dikatakan dari Al-Berhini di situ. Al-Berhine Indah itu kuatkan alasan yang menggerakkan hasrat gitu untuk segera menulis gitu, dengan memotivasi yang kuat, niat kita yang tidak akan berkubang gitu menjadi rencana belaka, atau kita harus membentuk spirit yang mantap gitu, yang bereaksi konkret jika ingin segera melahirkan karya gitu. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang perlu kalian ketahui jika ingin menjadi seorang penulis yang hebat. Jadi penulis yang baik itu seharusnya menjadi pembaca yang baik pula gitu. Membaca dan juga menulis itu merupakan dua aktivitas yang tidak bisa dipisahkan gitu. Keduanya itu saling terikat dan erat gitu, yang mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang penulis, dan sering-seringlah membaca gitu, karena aktivitas itu sangat dianjurkan bahwa wajib untuk dilakukan gitu. Seorang penulis itu seharusnya seorang pembaca yang baik pula gitu. Para penulis profesional dan orang-orang hebat lainnya biasanya memiliki kegiatan membaca, atau setidaknya lah meluangkan waktu untuk membaca setiap hari gitu. Nah, yang pertama itu kalian harus memperluas wawasan, dimana seorang penulis itu harus memiliki wawasan yang luas, karena dia itu memberikan informasi atau mentransfer ilmu kepada para pembaca melalui tulisannya gitu. Dengan membaca, pengetahuan dan wawasan penulis itu bisa terus bertambah dan juga
juga semakin luas, sehingga tulisan-tulisan yang dibuat itu semakin berbobot dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Nah, yang kedua itu memperoleh pengetahuan baru tentang hal-hal yang unik gitu. Seorang penulis itu harus bisa menulis apa yang tidak bisa ditulis oleh orang lain, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi penulis itu perlu lebih banyak gitu membaca daripada pembacaannya gitu. Dengan demikian dia itu akan memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal yang baru gitu, yang belum banyak diterima atau diketahui orang lain gitu, sehingga bisa menghasilkan tulisan yang baik gitu. Nah, yang ketiga itu memperkaya kosakata, dimana selain memperluas wawasan gitu, membaca juga bisa memperkaya atau perbendahan kosakata gitu. Seorang penulis dari buku ke buku yang dibaca gitu, penulis itu bisa menemukan banyak kosakata yang baru gitu, yang tanpa sadar akan terekam dalam otak sehingga bisa digunakan ketika menulis gitu. Dah, jadi ketika membuat tulisan itu penulis itu tidak melulu menggunakan kosakata yang itu saja gitu, melainkan bisa menggunakan berbagai kata yang baru gitu, bahkan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain gitu ya, kayak tatanan bahasanya gitu, sehingga tulisan yang dihasilkan itu lebih variatif, enak dibaca, dan juga tidak terkesan monoton serta tidak membosankan gitu. Jadi yang keempat mungkin menjadi sumber ide atau inspirasi, di mana pernah mengalami kebuntuan ide atau tidak tahu apa yang harus ditulis gitu. Nah, membaca itu bisa menjadi salah satu solusi gitu, solusi dari permasalahan tersebut. Membaca itu dari tulisan orang lain itu bisa menginspirasi, bahkan memunculkan ide-ide baru dalam kepala seorang penulis gitu. Jadi jangan bosan untuk membaca karya-karya penulis lainnya gitu. Nah, yang kelima itu sebagai tempat belajar teknik menulis gitu. Melalui membaca itu seorang bisa mempelajari teknik penulis yang digunakan oleh penulis buku gitu yang dibacanya. Misalnya kalian ingin menjadi penulis novel, nah maka kalian perlu membaca banyak novel gitu dengan tema atau genre yang sama dengan novel gitu yang akan kalian tulis gitu. Nah, dari situ kalian bisa belajar banyak hal gitu, diantaranya mencari judul yang menarik gitu, membuat opening, menulis dialog, merancang konflik, membangun karakter tokoh, dan juga menyusun penyelesaian, nah hingga teknik membuat ending dari cerita itu yang sangat berkesan gitu. Nah, yang keenam itu kalian bisa mempelajari berbagai gaya menulis, dimana sadar atau tidak penulis itu cenderung menulis sesuai dengan gaya tulisan dari buku-buku yang dibacanya gitu. Nah, bagi penulis profesional itu mungkin sudah punya gaya penulisan yang menjadi ciri khas lah gitu. Tapi bagi penulis pemula itu biasanya tulisannya masih terpengaruh oleh gaya penulis senior lainnya gitu. Sebagai latihan lah, hal ini tidak masalah, tapi teruslah menulis dan lama-lama kamu akan menemukan gaya menulis kalian sendiri gitu. Nah, yang ketujuh itu belajar tata cara penulis yang baku, dimana buku yang sudah diterbitkan biasanya itu telah melalui proses editing. Nah, editing itu yang panjang banget waktunya. Nah, termasuk dalam penulis itu tanda baca yang kayak pembetulan kata dari yang tidak baku menjadi baku. Dengan membaca itu banyak buku dan kalian bisa mengetahui ejaan atau tata cara penulisan yang baku gitu dalam bahasa Indonesia dan bisa menerapkan dalam tulisan kalian. Nah, jadi itu banyak manfaat bagi seorang penulis, tentunya masih ada banyak manfaat lagi. Dan kalian tidak boleh malas membaca, dan apalagi ingin menjadi penulis hebat, maka kalian harus terus semangat membaca dan harus lebih rajin membaca juga. Pokoknya membaca dengan menulis ini adalah hal yang saling berkesinambungan, yang terikat dan tidak bisa dipisahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, materi untuk menjadi milenial yang kreatif dalam berkarya sudah selesai, dan terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kepercayaannya untuk mengundang saya membawakan materi yang menarik ini, dan semoga bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan karena saya masih tahap atau proses belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.